Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah menyebutkan rincian tentang ikhtilaf at-tadad, perbedaan pendapat yang itu merupakan hasil dari ijtihad, kemudian berkonsekuensi adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin. Sehingga kebenaran yang ada dalam perbedaan pendapat ini hanya satu. Karena itu yang lain adalah pendapat yang keliru. Dan dalam ikhtilaf tadad ini ada dua ya. Ada yang mu'tabar dan ada yang ghair mu'tabar. Sekarang akan kita baca. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 169. Saya dahului terlebih, kita ulang ya, keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah merupakan kitab usul fikih, dinyatakan sebagai kitab usul fikih yang pertama yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang masalah perbedaan yang sifatnya hasil ijtihad, sehingga tidak mungkin semuanya benar. Karena ini adalah keterangan yang saling bertentangan atau berbeda yang tidak mungkin semuanya dinilai benar. Beliau menyebutkan wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil dalam arti ada beberapa kemungkinan makna. Wa yudraku qiyasan, dan ada kasus yang dipahami berdasarkan metode qiyas. Fadhhabal muta'awwil awil qais. Kemudian orang yang melakukan takwil ini, ulama yang melakukan takwil atau melakukan qiyas ini, memilih salah satu di antara kesimpulan. Ila ma'nan yahtamiluhul khabar awil qiyas. Memilih kepada salah satu di antara makna dari dalil atau dari qiyas. Wa in khalafahu fihi ghairuhu. Meskipun ini menyalahi pendapat yang lain, lam akul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilafi fil mansus. Maka tidak boleh dipersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Sehingga beliau menyebutkan bahwa perbedaan ada yang menyalahi dalil yang tegas. Menyalahi dalil tegas. Untuk jenis seperti ini beliau sebut sebagai perbedaan yang ghair mu'tabar. Perbedaan yang tidak diperhitungkan. Yang kedua, ada yang tidak menyalahi dalil tegas. Tidak menyalahi dalil tegas. Karena posisi dalil di situ ada banyak kemungkinan makna. Posisi dalil di situ ada banyak kemungkinan makna. Sehingga bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, ada banyak kemungkinan makna. Dalil ini memiliki banyak kemungkinan makna. Bisa makna 1, makna 2, makna 3, makna 4, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan makna. Ketika di sana ada banyak kemungkinan makna, maka kalau ulama mengambil salah satu makna, saya lebih condong kepada A atau condong kepada B. Inilah yang dimaksud dengan ikhtilaf yang mu'tabar. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh dipersempit dalam posisi ini, sebab masing-masing punya ijtihad dan mereka mendekatkan dirinya kepada salah satu kemungkinan dari makna itu. Meskipun dari kemungkinan-kemungkinan itu ada yang lebih mendekati, ada yang cukup jauh. Ada yang lebih mendekati dan ada yang cukup jauh. Baik, selanjutnya coba kita baca. Kita akan sebutkan contoh masing-masing. Contoh ikhtilaf yang ghair mu'tabar.
terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan jumhur ulama. Apakah wanita boleh menikah tanpa wali? Menikah tanpa wali itu sama dengan menikahkan dirinya sendiri. Sehingga ada seorang lelaki, dia datang, lalu dia melamar, mau menikah. Dan wanita ini menerima. Lalu dilakukan pernikahan. Tentu saja ada saksi. Kemudian terjadilah akad antara wanita ini dengan si lelaki tadi. Sebagaimana layaknya jual beli. Menurut jumhur, ini adalah pernikahan yang tidak sah. Karena pernikahan tanpa wali yang wali yang sah oleh syariat. Adapun menurut Hanafiyah, wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Pendapat Hanafiyah dalam hal ini tidak diperhitungkan karena bertentangan dengan nas dalil yang tegas, yaitu sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh ada pernikahan tanpa wali. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Wanita siapapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil. Diulang sebanyak 3 kali. Dengan demikian perbedaan dalam hal ini tidak diperhitungkan. Artinya seharusnya tidak boleh ada yang beda pendapat dalam hal ini. Jadi yang dimaksud perbedaan yang tidak diperhitungkan artinya seharusnya tidak boleh ada beda pendapat dalam hal ini. Mengingat dalil dalam masalah ini sudah demikian jelas bahwa akad nikah tidak boleh kecuali jika ada wali. Baik. Al-Is bin Abdissalam, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, menyebutkan, anna ma'khadhal mukhalif in kana fi ghayatid dha'f wal bu'di minas shawab. Jika orang yang beda pendapat menggunakan landasan yang sangat lemah, wal bu'di minas shawab, dan terlalu jauh dari nilai kebenaran, fala nadhara ilaihi wal iltifata alaihi, maka tidak perlu dilirik, tidak perlu dilihat, tidak perlu dilirik. Artinya seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu, sebab perbedaan itu terlalu jauh dari kebenaran. Tayyib, ini salah satu contoh yang kita ambil terkait perbedaan pendapat. Karena kalau semua perbedaan itu diakui, jika semua perbedaan itu diakui, maka akan terjadi kerusakan agama. Jika semua perbedaan diakui, akan ada kerusakan agama. Kerusakan agama maksudnya gimana? Agama di tengah umat ini akan rusak. Dan banyak sekali perbedaan yang terjadi di dunia kaum muslimin yang sebenarnya tidak layak untuk diakui. Contohnya, perbedaan antara nikah mut'ah, dalam masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu halal atau zina? Ada perbedaan pendapat. Ini adalah mazhabnya Syiah dan ini mazhabnya kaum muslimin. Saya tidak sekatakan mazhabnya Syiah dengan Ahlussunnah, tapi ini mazhabnya Syiah dan kaum muslimin. Ini berkaitan dengan masalah nikah mut'ah. Contoh yang lain ya. Zina, ada yang mengatakan itu halal. Dan ada yang mengatakan dosa besar. Ada perbedaan pendapat antara salah satu tokoh liberal, sebagaimana yang sempat viral, dan antara kaum muslimin. Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Khamr. Ada 2 pendapat. Khamr di tempat dingin ya. Di tempat dingin. Boleh nggak minum khamr di cuaca dingin atau di daerah yang suhunya dingin? Ada perbedaan pendapat.
Ada yang mengatakan dosa besar, dan ada yang mengatakan boleh. Dan ini pendapat kaum muslimin, yang ini pendapatnya liberal. Jadi kalau semua pendapat seperti ini diakui, rusak agama. Sebab ketika terjadi ikhtilaf ijtihadiyah yang itu sifatnya mu'tabar, maka kemudian masyarakat awam yang mereka berkonsultasi lalu diberi jawaban. Dalam hal ini ada dua pendapat. Dan A, B, C, masing-masing pendapat memiliki landasan ijtihad yang kuat. Kemudian masyarakat awam itu memilih kepada salah satu yang menurut dia yakin ini insya Allah lebih mendekati. Diperbolehkan. Kalau seperti ini diakui dalam ranah itu, nikah mut'ah, zina itu halal ataukah dosa besar, minum khamar di tempat yang dingin itu boleh ataukah dosa besar, ya. Andaikan ini semuanya diakui, Anda bisa bayangkan akan terjadi kerusakan yang besar di masyarakat dalam masalah agama. Sehingga semacam ini perbedaan yang tidak boleh diakui. Baik, sekarang kita akan baca contoh perbedaan yang sifatnya mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kunut subuh disyariatkan. Menurut Hambali dan Hanafiyah, kunut subuh tidak disyariatkan. Terjadi perbedaan pendapat tentang bolehkah wanita haid membaca Al-Quran. Menurut jumhur ulama, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran maupun menyentuh Al-Quran. Adapun menurut Malikiyah, wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Terjadi perbedaan pendapat tentang menyentuh wanita yang bukan mahram. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Dan mohon untuk dicatat bahwa termasuk wanita bukan mahram adalah istri. Karena istri boleh dinikahi, makanya jadi istri. Sehingga ketika bersentuhan dengan suaminya, apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Menurut Hanafiyah, menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Adapun menurut Syafi'iyah, itu bisa membatalkan wudu baik disertai syahwat maupun tanpa syahwat. Nah, semacam ini masuk dalam kategori ikhtilaf yang mu'tabar, sehingga ada dalil, lalu dari dalil itu dioleh oleh para ulama melalui proses ijtihad. Dari proses ijtihad itu mereka menghasilkan hukum yang berbeda-beda karena mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan. Ketika ada perbedaan dalam pendekatan, yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, berarti posisi pendekatan itu sifatnya adalah kemungkinan dia memilih kepada kemungkinan yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya perbedaan yang berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Jadi di sini perbedaan yang sifatnya tadad kami bagi menjadi dua, ya. Yang pertama yang dia berasal dari hasil ijtihad, namun yang satu keliru dari kebenaran, salah, menyimpang dari kebenaran. Dan yang kedua dari pemikiran yang menyimpang. Dari sejak awal orang yang berbeda ini punya prinsip yang salah sejak awal. Inilah perbedaan yang berangkat dari akidah dan keyakinan yang menyimpang disebabkan karena racun pemikiran, syubhat. Atau kadang karena hawa nafsu. Lalu ada orang yang punya prinsip waton suloyo. Pokoknya dia bilang A, kita bilang B. Dia bilang C, kita bilang D. Waton suloyo itu yang penting tampil beda. Karena kan ada sebagian orang yang modelnya kayak gitu, ya. Dia karakternya waton suloyo. Kalau dia bilang A, kita akan bilang B. Kalau dia bilang C, kita akan bilang D. Ini bahkan terjadi di negara kita, ya. Kadang ada prinsip yang sifatnya waton suloyo. Pokoknya kalau dia bilang A, saya mau bilang B. Misalnya perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah, dengan Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Perbedaan ini muncul dari latar belakang, akidah, dan penyimpangan yang dimiliki oleh kelompok selain Ahlussunnah.
Contoh misalnya nikah mut'ah, apakah itu berpahala ataukah perbuatan zina? Terjadi perbedaan antara kaum muslimin dengan Syiah. Contoh yang lain adalah apakah pelaku dosa besar itu kafir dan nanti akan kekal di neraka, ataukah masih mukmin sehingga masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah dan masuk surga. Terjadi perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Ada perbedaan pendapat apakah Al-Quran itu makhluk ataukah Al-Quran itu kalamullah yang bukan makhluk. Terdapat perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama dan sifat. Apakah kita lebih mengedepankan logika ataukah lebih mengedepankan sikap taslim, pasrah, karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita nggak tahu hakikatnya. Sebab tidak ada makhluk yang tahu hakikat zat Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Mereka mengetahui informasi tentang Allah, sifat Allah, dan paham tentang maknanya, tapi mengenai hakikatnya, wallahu a'lam. Misalnya, kita mendapatkan cerita ya, Anda misalnya tidak pernah berangkat haji atau umrah. Di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu kayak gimana? Bentuknya kubus. Kotak kubus. Oh, kotak kubus. Kalimat kotak kubus itu kan orang paham ya. Oh, kotak kubus itu kayak gitu, paham. Tapi seperti apa wujud fisik Ka'bah? Karena dia belum pernah lihat dan tidak ada gambar. Anggap terjadi di tahun sebelum ada foto. Terjadi di tahun sebelum ada foto. Karena tidak ada gambar, tidak ada foto yang dia lihat, dia cuma dapat cerita Ka'bah itu kotak kubus. Dan dia memahami kotak kubus itu kayak gini, yaitu kotak kubus. Paham ya? Tapi seperti apa hakikat kotak kubus itu, hakikat Ka'bah itu, dia belum bisa mendetailkan. Sudah? Nah, Ahlussunnah mendapatkan informasi. Kaum muslimin dapat informasi tentang Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-malikul quddusus salamul mu'min. Al-muhaimin dan seterusnya. Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha azizun hakim. Wa kana rabbuka wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allah innallaha, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Dan Ahlussunnah punya sikap taslim. Kita pasrah kepada seluruh dalil ini dalam arti kita terima dengan baik. Kita pahami sesuai dengan makna teksnya. Sementara seperti apa hakikatnya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Terjadi perbedaan antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah dan Ahlul Kalam. Karena Ahlul Kalam mereka merancang tentang akidah tentang Allah dengan logika. Mereka membuat akidah tentang Allah itu dengan logika. Sehingga kalau menurut logika mereka sesuai, diterima. Kalau tidak sesuai, nggak diterima. Dan tokohnya adalah Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Juwaini, para tokoh-tokoh Asy'ariyah di masa silam. Dan logika itu masih diberlakukan sampai sekarang oleh sebagian penganut Asy'ariyah. Yang mereka anggap itulah akidah Asy'ari. Dan logika ini logika taklid kepada beberapa tokoh yang tadi kita sampaikan. Sehingga dalam pembahasan Asy'ariyah selalu mereka mengutip keterangan Ar-Razi, mengutip keterangan Al-Amidi, mengutip keterangan Al-Juwaini. Itu logika taklid. Alurnya alur taklid. Taklid kepada mereka daftar tadi. Padahal yang namanya logika itu kan berkembang. Yang seharusnya kalau mereka komitmen dengan logika kok taklid. Seharusnya logika itu berkembang. Beda dengan Ahlussunnah. Prinsip Ahlussunnah dalam masalah asma was sifat, mereka taklid kepada para sahabat. Dan tentu saja sahabat kita yakini sebagai manusia terbaik mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan standar iman yang benar adalah imannya para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman. Dan Allah tidak biarkan kita untuk mencari iman. Sehingga kalian harus beriman, sekarang silahkan rancang bagaimana cara beriman. Allah tidak berfirman demikian. Allah tidak perintahkan demikian. Namun Allah perintahkan kita untuk beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti iman sebagaimana yang Allah ajarkan. Allah berikan paket iman. Ini adalah paket iman, silahkan dipelajari. Masya Allah. Sehingga ini sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa. Allah perintahkan kita untuk beriman. Dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana objek iman yang harus kita imani itu. Sehingga kita tidak perlu untuk mencari-cari, merangkai iman, membuat rangka iman. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Pak? Karena iman itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket iman seperti ini. Maka tidak perlu untuk membuat menyusun rangka iman. Karena tidak mungkin. Makanya Asy'ariyah pakai logika, beda dengan Maturidiyah. Beda dengan Kullabiyah. Nanti beda lagi dengan Mu'tazilah, beda lagi dengan Jahmiyah, beda lagi dengan Qadariyah. Terus mau pakai logika yang mana? Semuanya logika. Sehingga tidak bisa. Yang benar Asy'ariyah. Tidak, Kullabiyah mereka mengaku Ahlussunnah. Ya. Maturidiyah mereka juga mengaku kamilah Ahlussunnah. Sehingga semua mengklaim ini hasil logika ya. Kita bicara belajar akidah dengan membangunnya berdasarkan logika. Asy'ariyah mengaku kami Ahlussunnah. Maturidiyah yang juga dengan logika mengaku Ahlussunnah. Kullabiyah juga mengaku Ahlussunnah. Dan semuanya dibangun berdasarkan prinsip logika. Terus yang jadi pertanyaan, mau pakai logika yang mana? Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah yang sejatinya, Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup di abad setelah 300-an Hijriah ya, berarti abad 4. Sementara Ahlussunnah kan dia mengambil prinsip berakidah yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi lompat sebelum itu. Tidak mengikuti logikanya Asy'ari, Maturidi maupun Kullabi. Dan pengakuan semacam ini disampaikan oleh banyak ulama Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, bahwasanya akidahnya salaf seperti ini. Akidahnya salaf artinya akidah sahabat. Meskipun saya pilih yang ini. Sehingga dia lebih memilih logika. Maka kita mengakui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki peran besar dalam dakwah Islam. Tapi dalam masalah akidah, mereka mengambil posisi lebih menggunakan logika. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah lebih memilih sikap taslim, pasrah. Kami mengikuti ini dan pasrah dengan ini. Karena akidah kita tidak bisa merancangnya dengan logika. Walhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik. Sehingga kalau kita buat organogram ya, tentang macam-macam perbedaan, maka kita bisa buat sebagai berikutnya. Jadi organogram ikhtilaf, bahwa ikhtilaf itu ada dua. Ada yang sifatnya ragam yang disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu. Ikhtilaf at-tanawwu sifatnya ragam karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhtilaf at-tanawwu ini ada dua. Ada yang masih berlaku. Karena masih berlaku, maka semuanya dipraktekkan bergantian. Ini dipraktekkan secara bergantian. Contohnya apa, Pak? Contoh, dalam sholat banyak sekali ya, bacaan-bacaan
ketika sholat. Doa iftitah ada banyak redaksi. Doa ruku ada banyak redaksi. Doa sujud ada banyak redaksi. Bahkan dulu Al-Quran di zaman Nabi SAW ada banyak redaksi. Redaksi dengan bahasa, dialek bahasa A, dialek bahasa B, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengizinkan semuanya untuk dipraktekkan. Maka dipraktekkan secara bergantian. Yang kedua, disatukan. Sehingga dipertahankan salah satu sementara yang lain dihapus. Disatukan dan yang lain tidak diberlakukan. Yang lain tidak diberlakukan. Nah, untuk yang kedua ini, ikhtilaf yang disatukan, ini ada dua ya penyatuannya. Yang pertama, dihapus oleh Nabi SAW, dinasah oleh Nabi SAW. Kita kasih contoh kemarin ya. Nabi SAW ketika ruku, beliau mencengkram lutut dengan tangan. Dan cara yang kedua adalah dengan tatbik. Seperti ini tangannya, lalu dimasukkan, ditaruh di antara dua lutut. Orang kalau pakai sarung, pakai jubah bisa melakukan tatbik. Kemudian tatbik ini, praktek tatbik ditinggalkan sebagaimana keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula, dulu Rasulullah SAW mengizinkan model nikah, ada yang dia kontrak dan ada yang normal. Nikah kontrak mut'ah lalu dihapus oleh Nabi SAW sampai kiamat sehingga tidak lagi berlaku. Sedangkan yang tetap diberlakukan adalah nikah normal. Kemudian yang kedua, disatukan dengan ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Agar kaum muslimin generasi setelahnya terhindar dari potensi perbedaan yang bisa memicu terjadinya ketegangan. Seperti dialek Al-Quran. Yang itu disatukan di zaman Utsman. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji keputusan Utsman ini sampai beliau mengatakan, andaikan aku yang berkuasa, maka aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, ini ikhtilaf yang sifatnya ragam. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf tadad, yang sifatnya hasil ijtihad, hasil kesimpulan pendekatan, hasil pendekatan umat. Ikhtilaf hasil pendekatan umat ini ada yang dilakukan melalui proses ijtihad. Ini ada yang dilakukan dari semangat untuk mengikuti kebenaran melalui proses ijtihad. Semangat untuk mengikuti kebenaran melalui proses ijtihad. Baik. Dan ini hasilnya ada dua. Ada yang mu'tabar. Ini yang masih ada peluang benar. Peluang benarnya cukup dominan, cukup tinggi ya. Dalam arti proses ijtihad itu dilakukan dengan berusaha mendekatkan diri kepada dalil. Kemudian yang kedua adalah ghair mu'tabar. Ya, meskipun berangkat dari semangat mengikuti kebenaran dengan proses ijtihad, tapi kita tahu kadang hasilnya ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Di sini peluang salahnya peluang salahnya besar. Sudah? Selanjutnya adalah ikhtilaf yang jenis kedua, yang berangkat
dari pemikiran yang menyimpang. Berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Seperti yang terjadi antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, Ahlussunnah dengan Khawarij, Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam, termasuk antara kaum muslimin dengan Syiah, kaum muslimin dengan Jahmiyah, dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih pembagian ikhtilaf yang bisa kita jumpai dalam lingkungan studi Islam. Sehingga kalau Anda bisa memetakan, oh ini masuk ikhtilaf yang mana, insya Allah nanti akan ada cara yang tepat dalam menyikapi. Dan ikhtilaf yang tepat untuk disikapi dalam arti dihargai adalah ikhtilaf yang sifatnya mu'tabar. Untuk yang tadad ya, yang sifatnya mu'tabar. Sehingga masing-masing dihargai pendapatnya dan tidak boleh ada ingkarul mungkar. Ini hasil pendekatan yang hasilnya tadi berbeda, yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi kita sudah sebutkan beberapa contohnya. Nah, dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Kapan sebuah ikhtilaf itu terhitung, dihargai, dianggap sebagai sesuatu yang mu'tabar. Akan kita baca persyaratannya di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.